Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali hari ini Senin, 17 November 2025. Kembali Mana Surgawi berjumpa dengan Bapak Ibu. Renungan hari ini berjudul Kisah Tragis Mari Sang Gajah. Firman Tuhan kami ambil dari 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Kisah Mari, si gajah sirkus adalah salah satu cerita paling tragis dalam sejarah sirkus Amerika Serikat. Mari adalah seekor gajah Asia seberat 5 ton yang menjadi bintang utama dalam pertunjukan Spark World Famous Show. Ia dikenal karena kemampuannya untuk memainkan alat musik dan melempar bola bisbol. Namun naas, karena pada tanggal 11 September 1916 terjadi peristiwa yang tragis. Saat itu Mari tiba di Kingsport, Tennessee, bersama tim sirkusnya, Walter Red Eldridge. Seorang pria yang baru saja dipekerjakan sebagai pelatih gajah, memimpin parade dengan menaiki punggung Mari. Dalam perjalanan, Mari berhenti untuk memakan kulit semangka yang menyebabkan Eldridge memukulnya dengan alat berujung tajam. Mari yang merasa terganggu dan marah kemudian melemparkan Eldridge ke udara dan menginjak kepalanya hingga dia tewas di tempat. Kejadian ini memicu kemarahan warga setempat karena Mari dianggap sebagai gajah yang berbahaya. Akhirnya si pemilik sirkus, Charlie Spark, memutuskan untuk mengeksekusi Mari secara publik agar tidak merusak reputasi sirkusnya. Hari Rabu, tanggal 13 September 1916, Mari dihukum mati dengan cara digantung menggunakan derek rel kereta api besar di depan lebih dari 2.000 orang. Memang tindakan yang Mari lakukan mungkin terlihat seperti serangan brutal terhadap manusia oleh seekor binatang. Namun jika kita melihat penyebab awalnya, semua kesalahan berada di tangan para manusia yang menyiksa hewan malang tersebut. Tindakan Eldridge yang menusuk tubuh Mari tentu saja memicu amarah hewan malang yang seharusnya hidup di alam liar tersebut. Namun naas, Mari tidak memiliki kesempatan untuk membela diri dan harus dihukum mati. Pernahkah Anda berada pada situasi di mana ada seseorang yang berbuat sesuatu yang merugikan Anda, dan Anda secara spontan merespon karena terluka dan tersakiti karena ketidakadilan? Namun akhirnya Anda yang dihukum, karena semua orang menyalahkan Anda. Banyak orang yang pernah merasakan pahitnya disalahkan, padahal merekalah korban dari perlakuan yang tidak adil. Mari, si gajah hanyalah contoh dari tragis dari bagaimana dunia bisa begitu cepat menghakimi tanpa mau memahami siapa yang sebenarnya bersalah. Hanya karena reaksi kita terlihat lebih kasar, kita menjadi pihak yang bersalah. Namun Tuhan kita adalah Tuhan yang melihat hati. Dia memahami isi hati yang terluka dan tidak hanya menilai dari apa yang tampak di luar. Meskipun dunia memvonis kita tanpa belas kasihan, Tuhan akan tetap ada di sisi kita, dan Dia datang dengan kasih karunia dan pemulihan. Dia akan menjadi sumber kekuatan kita untuk mengatasi semua masalah dengan kepala dingin dan merespon ketidakadilan dengan kasih dan damai. Maka saat kita disalahpahami atau dihukum secara tidak adil, kita dapat datang kepada Tuhan yang memahami dan memulihkan, serta yang akan memberikan kemampuan untuk memaafkan. Kata-kata bijak. Semua orang mempunyai emosi dan bisa berbuat salah. Sikapilah dengan cara yang lebih bijaksana. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan, tuntunlah aku agar selalu merespon ketidakadilan dengan kasih. Ampunilah aku jika ada reaksiku yang berlebihan. Aku mau menjadi lebih baik lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, silakan sebarkan link Mana Surgawi ini kepada teman, saudara-saudara yang lain, agar mereka boleh menikmati berkat renungan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.